Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita wanita sareng-sareng terus tipil kulub sepindah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa Al-Fatihah. Lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabi wa talafun li. Salis wa salaksun. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran as-Sunnah rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulamihi wa bi'karamatihi bi asma'ihi bit-tawayyin amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa thalithu utawi kang kaping 3. At-thalithu utawi kang kaping 3 wa salasuna lan 30. Berarti pinten? Nggih, cabang yang ke-33. Iku az-zakatu zakat. Iku az-zakatu zakat kadzalika halih. Mengkono-mengkono fardhon wa naflan. Fal fardu utawi kang mongko utawi kang wajib. Wal fardu mongko utawi kang wajib. Minas shadaqati saking sedekah iku yusamma den arani apa al fardu iku yusamma den arani apa al fardu zakatan ing zakat. Wan naflu utawi kang sunnah minha setengah saking sedekah iku yusamma den arani apa an-naflu naflan ing aran nafal wa tatawwu'an lan aran tatawwu'. Yang ke-33 niku berupa zakat, baik itu fardu maupun sunnah. Wabil fardi lan kelawan kang wajib
Wabil fardilan kelawan kang wajib minha hali saking sedekah minha hali saking sedekah yazulu ilang angka saking sira apa ismul bukhli aran cetil apa ismul bukhli aran cetil wa bi shadaqati tatawwu'ilan kelawan sedekah tatawwu atau sedekah sunnah wa bi shadaqati tatawwu'ilan kelawan sedekah sunnah tanalu darajati tanalu merkoleh sapa sira ad-darajati ing pira-pira derajat ad-darajati ing pira-pira derajat al-ula kang luhur wa tataswifulan persifatan sira wa tataswifulan persifatan sira bi sifatil karomi kelawan sifat mulyan kelawan sifat karom dimaknai luman bisifatil karomi kelawan sifat luman wal judi ai jud niku murah hati wal judi ai jud atau murah hati wasakhoi ai dermawan wal ithari lan dinginake liyan wal ithari lan dinginake liyan. Cabangnya iman yang ke-33 berupa zakat, baik itu yang zakat berupa zakat fardu maupun sunnah. Kalau kita melihat di dalam rukun Islam, zakat itu masuk kategori rukun Islam yang keberapa? Yang pertama syahadat, yang kedua salat, yang ketiga zakat, yang ketiga yang keempat puasa, baru setelah itu haji bagi yang mampu. Maka dijelaskan bahwa zakat itu adalah fardunya iman. Al-fardu minas shadaqah yusama zakah. Zakat itu ada kalanya wajib, fardunya sodakoh ya, fardunya sodakoh atau sodakoh yang fardu, maka itulah yang disebut dengan zakat. Sodakoh yang fardu itu disebut dengan zakat. Contohnya ya seperti kita kalau setiap satu tahun sekali itu wajib mengeluarkan zakat. Jadi zakat itu hakikatnya nopo? Hakikatnya adalah mengeluarkan sebagian dari harta kita untuk orang lain. Nah, niku zakat. Nah, ada yang hukumnya itu fardu, juga ada yang hukumnya sunnah. Hukumnya fardu ketika kita mengeluarkan zakat dan itu berada pada hukum yang fardu, maka itu seperti halnya kita mengeluarkan zakat setiap 1 tahun sekali, itu namanya adalah zakat fitrah. Nah, niku hukumnya fardu, wajib. Jadi zakat yang wajib kita keluarkan dalam 1 tahun sekali, nah itu zakat fitrah, itu wajib untuk tiap-tiap orang muslim, tiap-tiap orang beriman itu wajib mengeluarkan zakat. Kados ini Ramadan, nah kita sebentar lagi itu juga akan mengeluarkan zakat. Karena itu hukumnya adalah wajib. Boleh tidak mengeluarkan zakat hari-hari ini? Boleh. Jadi kita sudah masuk Ramadan itu sudah boleh mengeluarkan zakat fitrah. Tetapi afdalnya zakat fitrah itu dikeluarkan kapan? Pada waktu malam. Iya, pada waktu malam hari raya Idul Fitri. Jadi di akhir Ramadan sebelum melaksanakan ibadah sholat hari raya Idul Fitri. Jadi batasannya ya mulai malamnya sampai dengan nanti sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, ya sholat Id. Kalau sudah selesai sholat Id baru mengeluarkan zakat fitrah, ya berarti itu sama dengan sedekah biasa. Nah, jadi zakat
Zakat kalau itu mengeluarkan harta benda kita, sebagian dari harta kita untuk orang lain, kalau itu dihukumi fardu maka itu disebut dengan zakat. Sementara mengeluarkan harta dari sebagian harta kita, yang mengeluarkan sedikit dari sebagian harta kita untuk orang lain, kalau itu biasa ya kita aweh-waweh kepada orang lain, memberikan sebagian harta kita kepada orang lain, yaitu seperti hanya sedekah setiap hari. Nah itu ya sunnah. Jadi seperti kita mengeluarkan, kita memberikan, menyisihkan sebagian harta benda kita untuk orang lain dalam artian ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu yang namanya sunnah. Lalu kemudian ada zakat maliyah. Zakat maliyah itu ya yang berkaitan dengan harta benda kita, dan itu kalau dihitung-hitung itu sudah mencapai syarat wajib untuk mengeluarkan zakat. Maka ini hukumnya juga wajib yang seperti ini. Jadi sudah mencapai nisab, sudah mencapai batas ukuran kita wajib mengeluarkan zakat, maka juga harus dikeluarkan zakatnya. Nah ini kalau zakat mal, jadi yang berhubungan dengan harta benda kita, dan itu sudah mencapai batas-batas wajib untuk mengeluarkan zakat. Nah kalau yang seperti ini wajib namanya. Jadi seperti hanya misalkan berdagang, misalnya pertanian, misalnya punya emas, punya perak, ya, itu adalah zakat-zakat yang nanti ketika memang sudah harus dikeluarkan dalam hitungan, sudah mencapai nisab, sudah mencapai batas-batas ketentuan mengeluarkan zakat, maka juga harus dikeluarkan zakatnya. Nah bagi orang yang senang mengeluarkan zakat, ya bagi orang yang senang mengeluarkan zakat, baik itu zakat yang sifatnya sunnah, jadi sodakoh setiap hari, ya sodakoh bersedekah kepada orang lain, ataupun itu yang zakat sifatnya fardu, ya maka di situ itu dikategorikan sebagai orang yang dermawan. Kenapa? Karena kita peduli kepada orang lain. Dengan kita menyisihkan harta benda kita kepada orang lain, berarti itu kita menunjukkan bahwa kita peduli akan sesama, peduli sosial gitu nggih. Jadi zakat itu kan sebenarnya diperuntukkan oleh orang-orang yang memang berhak untuk menerima zakat. Jadi kita dengan mengeluarkan zakat itu akan dicap sebagai orang yang dermawan, bukan orang yang bakhil. Napa bakhil? Bakhil itu medit ya, cetil ya, bakhil. Wujud kepedulian sesama muslim, ya wujud kepedulian kepada kita sesama seagama. Nah itu bisa berbentuk dalam bentuk zakat seperti ini. Jadi kalau seneng weweh ya kepada orang lain, dalam artian ya kita bersedekah dan seterusnya, maka kita ini masuk kategori orang yang dermawan. Ketika orang itu senang memberikan sebagian apa yang dimilikinya kepada orang lain, maka orang lain itu juga akan senang kepada kita. Karena sifat kedermawanan itu nanti akan mendatangkan pada kemuliaan, sehingga orang lain yang kita kasih, orang lain yang melihat kita dan seterusnya, maka mereka akan memberikan rasa hormat. Mereka akan menaruh hormat kepada kita karena sifat-sifat yang kita miliki. Kita peduli kepada sesama, orang lain itu akan menghormati kita. Karena hakikatnya kita berbuat baik kepada orang lain itu sebenarnya adalah kita berbuat baik kepada diri kita sendiri. Itu akan kembali kepada kita. Jadi nek sampean misalkan itu seneng memberikan bantuan kepada orang lain, ngasih sesuatu kepada orang lain, maka hakikatnya adalah yaitu sebenarnya memberikan untuk sampean sendiri. Kebaikan-kebaikan untuk orang lain itu sebenarnya adalah kembali kepada kebaikan untuk diri kita sendiri. Orang lain akan menaruh hormat kepada kita dan akan memuliakan kita karena sifat-sifat kedermawanan itu. Itu yang ke-33. Warabi'u utawi kang kaping 4. Warabi'u utawi kang kaping 4 wasalasuna lan 30. Iku fakur riqabi. Iku fakur riqabi merdekaake pira-pira awak-awakane budak. Iku fakur riqabi merdekaake pira-pira awak-awakane budak. Wa fi hadis Syaikhani.
Wa fi hadis Syaikhaini lan iku tetep ing dalam hadis Imam Bukhari wa Muslim. Wa fi hadis Syaikhaini lan iku tetep ing dalam hadis Imam Bukhari wa Imam Muslim utawi dawuh man a'taqa raqabatan mukminatan ila akhir. Man utawi sapa wonge iku a'taqa. Man utawi sapa wonge iku a'taqa merdekaake sapa man raqabatan ing awak-awakane kawula. Raqabatan ing awak-awane kawula mukminatan kang mukmin. Mukminatan kang mukmin a'taqa mongko merdekaake sapa Allahu Gusti Allah. A'taqa mongko merdekaake sapa Allahu Gusti Allah bikulli udwin kelawan dadi gantine saben-saben anggota. Bikulli udwin kelawan dadi gantine saben-saben anggota minha udwan ing anggota. Udwan ing anggota minhu saking man minan nari saking neraka hatiha kelawan farjine raqabah. Yang ke-34 yang merupakan cabangnya dari iman adalah fakkur riqab. Ya, napa fakkur riqab? Fakkur riqab itu adalah memerdekakan budak. Kalau di Indonesia wonten budak mboten nggih? Mboten ya. Di Arab ada budak. Kalau sekarang kelihatannya juga tidak ada. Dulu nggih. Ataupun kalau misalkan ada, mungkin masih ada minimal ya, tapi kalau secara umum kelihatannya sudah boten. Fakur riqab yaitu memerdekakan seorang hamba sahaya atau seorang budak. Dawuhe Imam Bukhari wal Muslim dalam hadisnya Rasulullah itu man a'taqa raqabatan mukminatan a'taqallahu bikulli idwin ila akhir. Barang siapa yang mau memerdekakan seorang budak yang beriman, maka oleh Allah juga akan dibebaskan. Jadi orang siapapun itu yang mau memerdekakan budaknya budak yang beriman, maka nanti Allah juga akan membebaskan. Allah akan membebaskan orang yang memerdekakan budak tersebut dari api neraka. Jadi gantine orang yang mau memerdekakan itu berarti membebaskan dari tuannya. Barang siapa yang mau membebaskan seorang budak tapi budaknya dalam kategori beriman, bukan budak kafir, maka nanti Allah itu juga akan membebaskan orang tersebut, membebaskan si pembebas budak tadi itu dari siksa api neraka. Seluruh anggota tubuh budak itu dimerdekakan ya. Kalau memerdekakan itu kan tidak sebagian-sebagian, tapi keseluruhannya. Jadi seluruh anggota badannya itu merdeka, keluar dari kungkungan si pemilik budak, keluar dari kekuasaan si tuannya budak tadi. Sehingga di sini bebas seutuhnya, maka Allah itu juga akan menggantikan yang seperti ini itu dengan membebaskannya dari api neraka. Masya Allah. Jadi seluruh anggota tubuhnya itu ya tergantikan dengan seluruh anggota tubuh dari budak tersebut. Jadi ijole niku gak sampai ngoten niku. Jadi sama, Allah juga akan membebaskan keseluruhan, tidak akan mendapatkan siksa dari api neraka. Wal khamisu wa thalathun, wal khamisu utawi kang kaping 5, wal khamisu utawi kang kaping 5 wa thalathuna lan 30. Iku aljudu luman.
iku aljudulu man sa'ala nyuwun pirsa sapa Amrun ibnu Abbasah, ya Amrun ibnu Abbasah Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ing dawuh ya Rasulullah ma utawi nopo iku al imanu iman mal iman ma utawi nopo iku al imanu iman qala usdawuh sapa rasul ing dawuh as-sabru was-samahatu as-sabru iku as-sabru sabar was-samahatu lan gawe murah iku as-sabru sabar was-samahatu lan gawe murah. Yang ke-35 adalah sifat loman. Loman niku nopo, yaitu tadi dermawan. Seneng kalau kita bisa memberi kepada orang lain. Memberi apapun itu. Punya harta yang memberikan sebagian hartanya. Punya pikiran, punya ide, memberikan sebagian ide pikirannya. Punya tenaga fisik yang kuat, bisa memberikan sebagian dari tenaga fisiknya. Itu semuanya dermawan. Senang membantu apapun wujudnya, entah itu harta benda, entah itu pikiran, entah itu tenaga dan semuanya. Nah, itu dermawan. Lebih-lebih kalau itu juga berupa harta benda, harta kekayaan kita. Diriwayatkan di sini, ya. Jadi ada pertanyaan, ya. Ada yang bertanya dari sahabat. Salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa toh iman itu? Iman itu nopo gitu ya. Jawabnya Rasulullah nopo? Sabru wa masahah wasamahah, sabar dan dermawan. Sabar dan dermawan, ringan tangan itu ya, tangannya wenteng banget nek dipakai untuk nulung orang lain. Makanya disebut ringan tangan, dermawan. Wa fihi lan iku tetep ing dalem aljud. Al-it'amu utawi aweh mangan. Ai tegese it'amul at'imati. It'amul at'imati aweh mangan ing pira-pira panganan. Di antaranya adalah dalam bentuk makanan. Memberikan makanan kepada orang lain. Wal diyafatu utawa nyuguh tamu. Wal diyafatu nyuguh tamu. Fa in kana mongko lamun ana sapa adhaifu tamu. Iku mukiman wong kang mukim fatalah satu ayamin utawi pira-pira dino nggih klintung. Fasalah satu ayamin mongko utawi telu pira-pira dino ngaten. Iku haquhu haqe dhaif. Alaika kang wajib ing atase sira. Wa mazada lan utawi dino. Wa malan utawi dino. Zada kang keluwi apa ma. Wa ma utawi dino zada kang keluwi apa ma.
Fasodaqotun mongko iku sedekah. Fasodaqotun mongko iku sedekah. Di antara bentuk ringan tangan atau di antara bentuk kesabaran dan juga kedermawanan dalam kitab ini itu disebutkan dengan cara kita memberikan makanan kepada orang lain, lebih-lebih itu kepada tamu, orang yang datang kepada kita. Nah, itu namanya tamu kan, datang kepada kita dengan maksud tertentu ya, entah silaturahim atau entah untuk kebutuhan yang lain. Nah, itu adalah tamu. Maka ketika tamu itu bermukim di dalam rumah kita, jadi nyipeng, bermukim di dalam rumah kita, maka ada hak bagi si tamu itu untuk mendapatkan pelayanan dari si tuan rumah selama 3 hari. Jadi ukurannya adalah 3 hari. Selama 3 hari itu, maka si tuan rumah itu ya wajib untuk memberikan pelayanan kepada si tamu. Wajib menghormati, wajib memuliakan, wajib memberikan sesuatu kepada si tamu, memberikan makanan, menjamu lah. Jadi itu menjadi kewajiban di si tuan rumah untuk ngopeni atau untuk menjamu tamu tersebut. Ukurannya sampai 3 hari. Nah, ukurannya sampai 3 hari. Kalau sudah kelewat 3 hari, maka di situ namanya adalah sedekah. Maka di situ namanya adalah sedekah. Tetapi di 3 hari itu, kalau di 3 hari cukup 3 hari saja menginapnya di rumah kita, bertamunya di rumah kita, maka hukumnya wajib bagi kita sebagai tuan rumah itu untuk menjamunya, untuk ngopeni si tamu. Ngaten. Jadi nek sampean gadah tamu, sampean punya tamu, entah temannya, entah saudaranya, entah orang lain. Nah, itu sampean wajib ngopeni, begitu ya. Jadi wajib untuk memberikan pelayanan kepada tamu tersebut, karena tamu itu wajib dimuliakan. Tamu niku membawa barokah loh. Jadi tamu yang datang itu membawa keberkahan, dan pulang itu akan membawa musibah. Artinya begini, tamu itu datang membawa barokah ya. Ketika pulang, tamu itu akan membawa musibah-musibah yang mungkin nanti itu akan tertimpa kepada si tuan rumah. Maka musibah tersebut tidak terjadi, tidak akan menimpa si tuan rumah, karena musibah tersebut dibawa pulang oleh si tamu dan dibuang di jalan. Jadi ketika kita itu misalkan tidak mau mendapatkan musibah, mau mendapatkan celaka atau mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan begitu, nah kita melayani tamu, kebetulan ada tamu di rumah kita melayani tamu dengan sebaik mungkin ya, lalu kemudian tamu tersebut pulang maka di sini musibah atau hal yang tidak mengenakan itu tadi itu dibawa pergi oleh si tamu tersebut, dibuang nanti di jalan, di luar. Jadi bersama dengan dia pulang, maka hilang juga itu yang namanya musibah yang nanti akan menimpa kepada kita. Nah, maka kita harus mengagungkan tamu. Jadi tamu itu seperti itu. Tamu itu datang yang membawa berkah. Ketika nanti tamu itu pulang ya, apa yang itu mungkin akan terjadi kepada kita ya, sesuatu yang tidak baik begitu, maka itu akan terbawa juga dengan perginya si tamu tersebut. Jadi tamu itu wajib diagungkan. Lalu kemudian wa ingkana mujtazan lan lamun ono sapa adzaif iku mujtazan wong kang lewat. Fayaumun mongko utawi sedina walailatun lan suwengi
walailatun lan suwengi. Iku jaizatuhu suguhan. Iku jaizatuhu suguhan utamane ad-dhaif al-mujtaz. Qala dawa sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing dawuh man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Mangkana man utawi sapa wonge iku kana ana sapa man iku yu'minu iman sapa man billahi kelawan Allah wal yaumil akhir lan dina akhir dina kiamat fal yukrim mongko becik mulyakno sira ing man wong ngeten fal yukrim mongko becik mulyakno sira dhaifahu ing tamune man ngaten dhaifahu ing tamune man. Nah ini jadi Rasulullah itu sudah mengatakan di dalam hadisnya bagi siapa yang itu beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhir maka hendaknya muliakanlah tamunya. Jadi tamu itu memang wajib untuk dimuliakan. Ya, termasuk sikap dermawan kita di dalam hal memberikan aweh makanan, memberikan makanan, menjamunya. Nah, itu adalah wujud kedermawanan kita. Nah, jadi boten terus dijarno wae ketika ada tamu ya cuma ngobrol dan seterusnya. Kalau memang nggak ada apa-apa ya setidaknya adalah minum air putih. Itu dalam rangka untuk yukrom dhaif ya, jadi untuk memuliakan yukrimu dhaif, untuk memuliakan tamu. Jadi sifat dermawan itu penting banget ya, sifat dermawan itu penting banget. Nek sampean itu biasanya yo disambang pun enggak ya kalau tingkat mahasiswa itu mboten nate ya. Buatan soalnya wis bisa pulang sendiri, Napa malih setiap 1 minggu sakit pulang ya. Kecuali yang rumahnya jauh, luar Jawa, yang jauh-jauh, maka ini mungkin tidak akan pulang secepat itu. Maka nanti mungkin akan disambang atau mungkin akan dikirimi paket atau mungkin akan ditransfer ngoten nggih. Nah, ketika kita punya rezeki, habis pulang biasanya dibawani banyak barang dari orang tuanya sama ibunya, dibekali barang-barang ya berupa lauk pauk atau berupa makanan-makanan jajanan. Maka hendaknya kalian itu juga silahkan berbagi dengan teman-temannya. Enak kan kalau misalkan seperti halnya kita maem itu kembulan sak leser bareng-bareng, ngoten enak ya rasanya ya. Nah, jadi cepat kenyang juga karena kita bersama-sama seneng cepat kenyang dan juga membawa berkah. Jadi di antara sifat-sifat dermawan niku ngaten niku. Jadi kita sedikit apa yang kita punya ya berbagilah kepada sesama. Punya roti sitok ya, punya roti 1 ya berbagilah kepada sesama ya secuil-secuil. Supaya teman kita itu juga bisa ikut merasakan ya nikmatnya apa yang kita makan. Itu sifat dermawan itu penting. Wasadi sulan utawi kang kaping 6 wasalasuna lan 30. Iku asyamu poso fardon, iku fardon onone saum fardu. Fardon iku fardon onone saum fardu wa naflan lan sunnah. Puasa, baik itu puasa yang hukumnya fardu maupun itu puasa yang sunnah. Itu yang ke-36. Faida mongko ari kalane qadaita ngodoni sapa sira. Ayyam Ramadhana ing pira-pira dinane wulan Ramadan. Min maradin karana loro. Min maradin karana loro au safarin utawa lunga. Faqdihi mongko nyaura sira ing ayam Ramadan. Faqdihi mongko nyaura sira ing ayam Ramadan mutatabi'an halih nuli-nuli
takhruj mongko metu sira bidzalika kelawan mengkono-mengkono tatabu' minal khilafi saking pasulayan minal khilafi saking pasulayan ya ulama. Fa inna syahra Ramadan karena setuhune wulan Ramadan iku mutatabi'ul ayyami kang nuli-nuli pira-pira dinane fi shaumi ing dalem poso. Yang ke-36 adalah puasa, baik itu puasa fardu, puasa wajib maupun puasa sunnah. Di sini dijelaskan ketika mengkodok puasa Ramadan yang ditinggalkan, mungkin karena kita itu sakit dapat rukhsah, ya, ketika orang itu sakit bisa meninggalkan puasa, bisa tidak berpuasa, tetapi nanti akan tetap mengganti di hari yang lain. Mungkin karena kita sakit atau mungkin karena kita dalam perjalanan jauh. Faqdihi, maka kita harus menyaur, kita harus mengkodok, kita harus mengkodok puasa yang ditinggalkan, ya sebanyak berapa hari yang ditinggalkan itu dengan cara nuli-nuli. Apa maksudnya nuli-nuli? Ya berurutan, mboten dijarak-jarak. Jadi ketika kita itu mengkodok puasa, sebagaimana penjelasan di dalam kitab niki, puasa yang kita kodok itu juga menyaurnya, ya mengkodoknya itu dengan cara nuli-nuli, artinya berkelanjutan. Ya, untuk menghindari dari perselisihan para ulama. Kenapa? Karena yang namanya puasa Ramadan itu kan juga terus, tidak dijeda-jeda. Puasa Ramadan itu juga terus selama 1 bulan penuh, entah itu 29 hari, entah itu 30 hari. Maka ini puasanya juga terus menerus, tidak kemudian berjeda-jeda. Maka di sini ketika mengkodoknya itu juga nuli-nuli. Ya, ketika mengkodoknya itu juga nuli-nuli, juga terus, ya tidak dijeda-jeda. Ngaten. Wa in qadarta mongko lamun kuwasa sapa sira antusyarika ing yen to nyekutoni sapa sira. Antusyarika ing nyekutoni sapa sira fi fitrika ing dalem buka sira. Fi fitrika ing dalem buka sira so iman ing wong kang poso. Autu fatirahu utawa aweh buka sapa sira ing shaim. Autu fatirahu utawa aweh buka sapa sira ing shaim faf'al mongko agawe ya sira. Fa inna mongko stuhune iku laka tetep keduwe sira mithla ajrihi utawi sepadane ganjarane shaim. Nggih. Di sini ketika kita itu sedang tidak berpuasa karena ada halangan, mungkin kalau yang putri ya sedang haid atau dalam perjalanan atau apapun itu, jadi yang memang mendapatkan kerusuhan gitu ya, rusuh untuk meninggalkan puasa, misalkan dalam kondisi haid, nah maka kita itu dianjurkan untuk membarengi makan itu pada saat waktunya berbuka puasa. Jadi membarengi makan orang yang sedang berpuasa. Kenapa demikian? Kalau bisa seperti itu maka lakukanlah, karena itu ganjarannya sama dengan orang yang berpuasa. Jadi nek sampean boten puasa pada waktu berhalangan tidak puasa, maka ikutlah juga membarengi. Jadi membersamai makan itu bersama dengan waktu berbukanya orang yang sedang puasa ya, supaya nanti bisa memperoleh ganjaran yang serupa dengan orang yang sedang berpuasa. Wa alaika lan netepono sira bisiyami sitati ayamin kelawan posone 6 pira-pira dina. Kelawan poso 6 pira-pira dina min Syawali saking wulan Syawal.
min syawali saking wulan Syawal wa alaika lan tepono sira bisyami rajabin kelawan poso wulan Rajab bisyami rajabin kelawan poso wulan Rajab wa sya'banin lan Sya'ban wa in qadarta mongko lamun kuwasa sapa sira ala saumihima ing atase poso ing atase mosoni Rajab lan Sya'ban ala tamami ing atase sampurna faf'al mongko agawe sira faf'al mongko agawe sira wa kana lan ana sapa Rasulullah iku yukthiru ngekehake sapa Rasul shauma Sya'ban ing puasa wulan Sya'ban ing puasa bulan Sya'ban nggih. Bagi kita kalau bagi kita itu juga diperintahkan, itu juga dianjurkan untuk melanjutkan dengan puasa 6 hari pada bulan Syawal. Itu puasa-puasa sunnah. Ya, setelah Ramadan nanti kita ada hari raya, setelah tanggal 1 Syawal tidak boleh puasa. Haram hukumnya berpuasa pada waktu tanggal 1 Syawal, hari raya Idul Fitri. Begitu juga dengan hari raya Idul Adha, itu juga tidak boleh berpuasa. Pas ini semangat puasanya itu tinggi begitu, maka saya pumpung ini pengen berpuasa terus. Saya pengen semangat puasa. Saya waktu masih pas masa-masa semangatnya puasa, maka saya pengen ini puasanya saya lanjutkan. Ya tetap tidak boleh ketika itu masuk di tanggal 1 Syawal atau di tanggal 10 hari raya Idul Adha tanggal 10 ya. Tanggal 10 Dzulhijjah itu juga tidak boleh, hukumnya haram untuk melakukan puasa. Termasuk juga 3 hari tasyrik setelahnya. Nah, itu hari-hari yang diharamkan berpuasa. Jadi tidak boleh sak sregepe puasa kalau sudah berada pada hari yang diharamkan, ya tetap tidak boleh puasa. Maka di sini anjurannya adalah untuk berpuasa sunnah, yaitu di mana di 6 hari pada bulan Syawal. Lalu kemudian dianjurkan juga berpuasa di bulan Rajab dan Sya'ban. Rajab sama Sya'ban itu bulan yang utama. Dianjurkan untuk melakukan puasa di bulan Rajab sama Sya'ban jika kita bisa atau mampu untuk berpuasa selama 1 bulan penuh di bulan Rajab sama Sya'ban, maka lakukanlah gitu. Jadi kalau misalkan sregep poso, semangat berpuasa dan mampu untuk melakukan puasa, maka silahkan puasa itu selama 1 bulan nutuk, 1 bulan penuh untuk bulan apa? Bulan Rajab sama Sya'ban. Jadi boleh berpuasa itu selama 1 bulan penuh. Jadi 2 bulan Rajab sama Sya'ban. Karena kenapa? Rasulullah itu juga melakukannya. Rasulullah itu juga memuliakan bulan Sya'ban dan beliau juga berpuasa pada bulan Sya'ban. Nah, berikutnya wahafid lan ngrekso sira ala saumi sarorihi ing atase mosoni pira-pira dina akhire Sya'ban. Ing atase mosoni dina akhire Sya'ban, pira-pira dina akhire Sya'ban. Wala yafutannaka lan ojo pot temen apa saumu saror ing sira. Ojo pot temen apa saumu saror ing sira infataka lamun topot ing sira, infataka lamun pot ing sira apa saumuhu masani Sya'ban, apa saumuhu masani Sya'ban lakin tetapi nila bikos dita'dimi Ramadan. Labi kosti ta'dhimi Ramadan ora kelawan nejo ngegungake wulan Ramadan. Fa inna sauman nisfi nisfil akhir krana setuhune masani separo akhir
separuh kang akhir. Karena setuhune masane separo kang akhir minhu saking Sya'ban, iku haramun haram bidzalika kelawan mengkono bidzalikal qasdi kelawan mengkono panejo. Yang perlu diperhatikan adalah nah ini ketika itu masuk pada separuh akhir dari dari bulan Sya'ban. Separuh akhir dari bulan Sya'ban itu jika kita berpuasa setelah separuh ya, jadi sudah lewat nisfu Sya'ban, lalu tinggal separuh kan. Maka di puasa separuh akhir bulan Sya'ban ini itu hukumnya menjadi haram ketika di sini itu sebelumnya tidak melakukan puasa. Dan di sini itu dalam rangka ini untuk mengagungkan Ramadan. Ada istilahnya keraguan-raguan di sini. Misalkan ini itu belum kalau misalkan ini belum Ramadan, maka saya berpuasa Sya'ban. Kalau ini masih Sya'ban, maka saya berpuasa Sya'ban. Kalau ini sudah masuk Ramadan, maka saya akan berpuasa Ramadan. Ini yang namanya yaumus syak. Ini yang namanya hari-hari yang ragu begitu ya. Kita tidak boleh melakukan suatu amalan ketika masih dalam kondisi ragu. Melakukan suatu amalan itu harus mantap. Ya, harus mantap, tidak boleh dalam kondisi keraguan-raguan. Maka yang seperti ini menjadi haram hukumnya. Apalagi memang sebelumnya tidak dilakukan puasa. Jadi tiba-tiba setengah akhir di bulan Sya'ban kemudian berpuasa. Berpuasanya juga dalam rangka ini misalkan Ramadan, saya yang mengagungkan Ramadan berarti saya puasa Ramadan. Kalau ini belum masuk Ramadan berarti saya berarti puasa Sya'ban. Ini masih keraguan-raguan. Maka silakan tunggu kejelasan bagaimana ini untuk pemutusan di bulan Ramadan itu. Apakah Ramadan itu jatuh di hari Rabu ataukah Ramadan jatuh di hari Kamis? Maka tunggulah keputusan yang lebih bisa dipercaya. Nah, jadi lihat keputusan dari pemerintah seperti apa. Jadi tidak berada pada keraguan-raguan puasanya. Jadi nek sebelumnya itu ya ndak nate poso, ya sebelumnya itu ndak nate poso, jangan kemudian tiba-tiba di separuh akhir dari bulan Sya'ban itu puasa. Itu juga dijelaskan ya di Asrarus Shaum, Asrarus Syam ya. Jadi kitab Asrarus Syam itu kan juga menjelaskan begitu. Jadi tidak boleh kalau kita itu puasa di setengah akhir bulan Sya'ban atau dalam kondisi namanya yaitu ayyamus syak, hari-hari yang ragu ya. Jadi tidak boleh kita itu melakukan amalan itu ketika kondisi masih dalam keraguan seperti ini. Kecuali memang sebelumnya itu sudah nuli berpuasa, maka ini satu bulan penuh puasa itu malah tidak apa-apa. Nah, berikutnya, sampun. Jam 6 lebih. Saya juga ada kegiatan kalau Senin. Wasabi wa thalathun al-i'tikaf wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali Benji. Mari kita tutup dengan doa sarang-sarang. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
وعلى آله وصحبه أجمعين. Mboten kirang ngapunten, nyuwun ngapunten. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli